pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Kami akan membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Yuk simak dan dengarkan untuk penjelasannya. Pengertian motivasi. Motivasi adalah faktor pendorong yang berasal dari dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri yang bersangkutan tanpa adanya rangsangan atau bantuan dari orang lain. Lalu ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini timbul karena adanya rangsangan atau bantuan dari orang lain. Lalu ada ciri-ciri motivasi, yaitu orang ini tekun dalam menghadapi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang kedua, orang ini tidak mudah bosan dan mereka juga rutin mengerjakan tugas-tugas yang ada. Lalu yang ketiga, orang ini ulet. Mereka ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa. Lalu tidak cepat puas atas prestasi yang diperolehnya juga. Lalu selanjutnya, orang ini juga tidak mudah melepas apa yang diyakini. Lalu mereka juga senang mencari dan memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, orang ini lebih suka bekerja sendirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur motivasi. Yang pertama itu ada kebutuhan atau need. Kebutuhan bisa menjadi pendorong atau motivasi sehingga perilakunya mengarah pada tercapainya suatu tujuan berdasarkan kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan itu bisa menjadi suatu pendorong ya bagi kita ketika akan melakukan sesuatu itu. Kalau didasari dengan adanya kebutuhan itu, biasanya kita akan lebih cepat mengerjakannya karena memang kita itu butuh terhadap yang akan kita kerjakan tersebut. Terus yang kedua itu adanya dorongan, drive. Dorongan itu menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan-tujuan secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan pun itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu bisa dorongan dari luar atau dorongan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya dari lingkungan, dari teman kerja, teman kelas, atau yang lain-lainnya. Kemudian ada tujuan atau goals. Tujuan yaitu suatu yang ingin dicapai yang berada di luar diri individu dan bisa diartikan sebagai suatu arah yang dikehendaki. Jadi kita itu kalau mengerjakan sesuatu itu pasti kan punya tujuan ya. Nah, ketika kita mempunyai tujuan yang kuat itu kita mengerjakannya itu bisa lebih bersungguh-sungguh. Kemudian untuk pembahasan berikutnya yaitu teori motivasi. Ada 3 teori yang kita ambil di sini, yaitu yang pertama teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan termotivasi ketika kebutuhannya terpenuhi, dari yang paling rendah hingga yang paling tertinggi. Jadi kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda ya, ada yang mungkin butuhnya segini, ada yang butuhnya segitu, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada teori ERG Alderfer, yaitu kekuatan keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpuaskan. Jadi menurut teori ini yaitu ketika kebutuhan yang lebih dasar atau lebih sedikit itu kita udah bisa memenuhinya, kita secara tidak langsung itu bisa tertantang buat mencoba. Ketiga itu ada teori harapan. Teori harapan dikembangkan oleh Viktor Fromm yang menjelaskan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan bentuk bertindak dalam cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan.
bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada pada daya tarik dan hasil itu terhadap individu tersebut. Kemudian untuk pembahasan berikutnya yaitu fungsi motivasi. Di sini ada 3 fungsi motivasi ya. Yang pertama, motivasi sebagai pengarah dan pengatur tingkah laku individu. Tingkah laku individu dikatakan mempunyai motif jika bergerak menuju ke arah tertentu. Suatu tingkah laku dapat dikatakan sebagai motif jika mempunyai tujuan, mengandung ketekunan, dan kegigihan dalam bertindak. Yang kedua ada motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Motif yang terdapat dalam diri individu membuat individu yang bersangkutan bertindak secara terarah kepada suatu tujuan yang dipilih dan dikehendaki oleh individu. Yang ketiga, motivasi sebagai pemberi energi dan pengendali tingkah laku individu. Sudah dijelaskan di atas bahwa motif merupakan daya dorong dan meningkatkan energi seseorang sehingga terjadi perbuatan yang tampak. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Terry Hoyt dalam Kartono 2003. Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Selanjutnya, peranan kepemimpinan dibagi menjadi 3. 1. Memberikan atau menyajikan berbagai pengertian understanding mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemimpinan. 2. Memberi berbagai penafsiran serta pendekatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan. 3. Memberikan pengaruhnya dalam menggunakan berbagai cara dan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan ruang lingkup kepemimpinan. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan dibagi menjadi 8, yaitu 1. Tipe kepemimpinan karismatis, yaitu memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. 2. Tipe kepemimpinan paternalistis, yaitu yang selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 3. Tipe kepemimpinan militeristik, yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. 4. Tipe kepemimpinan autokratis atau dominator, yaitu pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. 5. Tipe kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. 6. Tipe kepemimpinan populistis, yaitu pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif, yaitu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. 8. Tipe kepemimpinan demokratis, yaitu menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Dan yang selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Apa itu fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas untuk mengukur hasil kerja. Yang satu, mengkomunikasikan visi. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim, membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat.
3. Pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. Yang keempat, mengukur kerja. Pemimpin harus mampu mengukur kerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arahan untuk perbaikan. 5. Mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni, memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Dan yang selanjutnya, teori kepemimpinan. Apa saja teori kepemimpinan? Teori kepemimpinan mencoba untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan melalui berbagai pendekatan. Berikut adalah penjelasan tentang teori kepemimpinan yang disebutkan. Yang pertama, Great Man Theory, teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya memiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran penting pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Yang kedua adalah teori traits theory, teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu, serta kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Yang ketiga, contingency theory, teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang bersifat tidak lahir tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan perilaku yang tepat. Ini melibatkan fokus pada tindakan seorang pemimpin daripada sifat atau karakter bawaan. Teori ini menekankan bahwa pemimpin dapat belajar untuk menjadi lebih efektif melalui pelatihan dan pengalaman. Yang kelima, behavioral theories, teori perilaku. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan yang sukses tergantung pada perilaku yang dapat dipelajari daripada karakteristik mental atau fisik tertentu. Teori ini mendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengadopsi perilaku mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perilaku ini dapat diajarkan, dipelajari, dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pelatihan. Secara keseluruhan, teori kepemimpinan menciptakan dasar pemahaman yang beragam tentang apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Sementara beberapa teori lebih berfokus pada sifat atau karakteristik individu yang lain, menekankan adaptabilitas pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kombinasi elemen-elemen ini dapat membentuk pandangan yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan yang sukses. Dan yang selanjutnya, tujuan kepemimpinan. Apa itu tujuan kepemimpinan? Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang pertama,
menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Yang kedua, menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu mengelola perubahan. Ini termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Yang ketiga, pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Nah, untuk kesimpulan akhirnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di mana di dunia pekerjaan itu memadukan strategi motivasi dengan kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana pemimpin yang mampu memotivasi karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.